Apa ada hadis yang sangat populer ya di dunia pesantren. Man sofahani, aman sofaha sofahani, aman sofaha sofaha sofahani, dakhalal jannah. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang salaman denganku dan siapa yang bersalaman berjabat tangan dengan orang yang bersalaman denganku, dan siapa yang bersalaman atau berjabat tangan dengan orang yang salaman dengan orang yang salaman denganku, dakhalal jannah, masuk surga. Dakhala kan fi'il madhi kalau ilmu nahwu itu artinya past tense loh, sesuatu yang telah atau pasti terjadi. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau di dunia tarekat itu kan sampai dibuatkan ritual ijazah musafahah, ijazah bersalaman ini. Dulu sekitar tahun berapa, 90-an itu kalau nggak salah, itu Maulana Sekumpul juga melakukan membagikan ijazah musafahah, ijazah bersalaman. Karena beliau itu memiliki sanad salaman dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, dengan gurunya, sambung sampai Rasulullah. Gitu. Nah waktu itu kan karena satu dan lain hal akhirnya ijazah musafahah terpaksa dihentikan oleh Maulana Sekumpul karena ada orang-orang munafik yang menjadi penumpang gelap. Ada yang menjual ijazah musafahah itu, ada yang ya memfitnah dengan adanya ijazah musafahah itu. Akhirnya ijazah musafahah itu yang dilakukan oleh Maulana Sekumpul pada tahun 90-an dengan sangat terpaksa dihentikan oleh beliau. Nah, pada prinsipnya kan hadisnya itu yang tadi man sofahani wa man sofaha sofahani wa man sofaha sofahani dakhalal jannah. Siapa yang bersalaman denganku, salaman dengan orang yang salaman denganku, salaman dengan orang yang salaman dengan orang yang salaman dengan orang yang salaman denganku, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itu kalau dalam ilmu psikologi nanti bisa dijelaskan mengapa Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi sentuhan tubuh, yaitu tangan salaman, atau bahkan hanya satu ruang, itu sangat mempengaruhi kepribadian orang tersebut. Makanya sampai Sayyidina Ali juga memberikan tips gitu, yang biasanya kalau di Jawa dijadikan nyanyian atau puji-pujian sebelum sholat. Tombo hati, obat hati yang sakit, yang jiwa yang sakit itu maksudnya yang kurang terkait dengan akhirat itu yang nomor 2 kan berkumpul dengan orang soleh, wong kang soleh kumpulono. Ini maknanya macam-macam. Setidak-tidaknya kalau disesuaikan dikaitkan dengan hadis man sofahani, man sofaha sofahani dan seterusnya, itu ya satu ruang dengan orang soleh. Orang soleh di sini yang dimaksudkan wali Allah. Maka nanti juga dijelaskan oleh Maulana Sekumpul bahwa duduk sekali dengan seorang ulama waliullah itu nilainya lebih tinggi daripada memperoleh 40 kali Lailatul Qadar.
au kama qol itu, atau dalam bentuk kalimat yang berbeda, intinya itu sangat istimewa. Kalau dalam ilmu yoga itu, ilmu yoga itu kan yang asalnya itu asal usulnya menurut sejarah itu kan ilmu gerak atau intinya itu ilmu gerak dan ilmu konsentrasi itu kalau di dalam tradisi Islam itu kan pertama kali yang menguasai dengan cukup sempurna kan dimulai pada atau masa atau dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Nasrani menjadi David and Goliath. Kalau dalam bahasa Islam kan Nabi Dawudu kan pakai wawu ya. Nabi Daud sehingga bisa mengalahkan Nabi Jalut, wakotalat Dawudu Jalut yang dalam Al-Quran difirmankan Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani menjadi Goliat atau bahasa Latin ya, David and Goliath. Jalut atau Goliat yang perkasa, yang tak terkalahkan, yang monster bisa dikalahkan Nabi Daud yang kecil, karena di dalam takwil para ahli yoga itu karena Nabi Daud menguasai yoga, menguasai ilmu gerak dengan sempurna gitu, menguasai ilmu konsentrasi dengan sempurna. Nah cabang-cabang juga kan nanti jadi olahraga itu termasuk bela diri, termasuk macam-macam. Nah kalau dalam ilmu yoga itu kalau ketika orang itu berdekat-dekatan apalagi bersentuhan badan, maka sesama orang yang berdekatan atau bersentuhan badan itu saling bertukar prana atau energi. Prana itu bisa diartikan energi, bisa juga pengaruh positif itu. Maka selalu yang positif itu, yang punya prana positif itu pasti berfungsi sebagai semacam power bank untuk orang yang punya prana negatif gitu. Makanya ketika kita berdekat-dekat dengan ulama, berdekat-dekat dengan waliullah itu jiwa kita, hati kita menjadi tentram, menjadi tenang gitu. Itu dengan tenang tentram, nah itu menjadi zikrullah. Makanya Rasulullah juga bersabda ciri-ciri ulamaul akhirah itu kalau kita melihat atau dekat yang lagi bersentuhan itu kita teringat Allah, yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi sangat ilmiah hadis mengenai man sofahani wa man sofahani wa man sofahani dakhala jannah. Siapa yang salaman denganku atau salaman dengan orang yang salaman denganku atau salaman dengan orang yang salaman dengan dan orang dengan salaman yang salaman denganku dakhala jannah, pasti masuk surga. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah dalam berbagai macam perspektif disiplin ilmu. Pada intinya begitu. Nanti kalau ilmu fisika misalnya ada hukum aksi reaksi, kemudian ada ilmu tentang medan magnet. Setiap orang itu memiliki medan magnet. Kemudian kalau berdekat-dekatan maka medan magnet itu saling mempengaruhi. Kalau dalam ilmu filsafat terutama eksistensialisme gitu. Meskipun eksistensialisme bahwa setiap orang itu adalah eksisten yang saling kalau berdekatan saling mempengaruhi, saling ini gitu. Maka disitulah ketika akan seseorang itu jangankan bersalaman berdekat-dekat dengan waliullah pun orang bisa fana gitu. Bisa wusul, bisa sampai gitu. Ketika kita misalnya berdekat-dekatan dengan almarhum Abiyadimyati Cidahu itu kita bisa fana benar. Berdekat-dekatan dengan almarhum guru sekumpul. Kalau sekarang ya berdekat-dekatan dengan putra guru sekumpul itu bisa fana benar. Tapi tentu saja sebagaimana dijelaskan di dalam kaidah ilmu tasawuf itu, bahwa bahkan wali kutub yang sering dikutip Maulana Sekumpul itu, bahkan wali kutub pun hanya bisa menjadi sebab Allah memberikan kemanfaatan kepada orang dengan kriteria, dengan syarat dan ketentuan dua hal minimal. Satu, percaya. Yang kedua, membantu.
Itu aja wali kutub, apalagi yang wali belum kutub. Jadi pada dasarnya man sofahani wa man sofaha sofahani man sofa sofahani dahulal jannah. Siapa yang salaman denganku kata Rasul, atau salaman dengan orang yang salaman denganku, atau salaman dengan orang yang salaman denganku, dahulal jannah, pasti masuk surga. Itu ya syarat ketentuannya itu percaya dengan orang yang yang kita ajak salaman itu dan membantu. Kalau nggak percaya atau nggak membantu, kalau guru sekumpul bilang lo gue, ya nggak ada gunanya juga. Karena Abu Lahab itu pasti itu pernah bersalaman dengan Rasulullah, tapi kan tetap aja masuk neraka kan. Aturan pasti masuk surga kan tidak berlaku kan. Bahkan mungkin Abu Lahab itu ya berpelukan seperti Teletubbies. Berpelukan, ini lagi rame soal berpelukan Teletubbies dengan Rasulullah, tapi ya tetap aja bukan hanya salaman, bahkan mungkin itu secara begitu melihat kedekatan karena hubungan kekerabatan itu sangat mungkin bahwa Rasulullah itu juga tidak hanya bersalaman, tapi bahkan mungkin berpelukan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kan tetap dua tokoh ahli neraka. Ya karena nggak mau percaya, apalagi membantu malah memusuhi. Nah kalau saya kan, ya setidak-tidaknya kalau kita membantu itu kan macam-macam ya. Caranya membantu wali. Kalau percaya kan dalam hati, ya, cara membantu kan macam-macam. Dan di dalam dunia modern bisa lebih simpel lagi kan. Tinggal kirim transfer, sudah selesai, sudah termasuk bantu. Atau menyebut-nyebut namanya, menceritakan, itu sudah membantu dakwahnya. Intinya kan di situ. Nah kalau nggak percaya, kalau nggak membantu ya bisa tidak berlaku aturan man sofahani wa man sofahani sofahani man sofahani. Kalau jangan siapa yang salaman dengan Tuhan, atau salaman dengan orang yang salaman denganku, atau salaman dengan orang ya bisa tidak berlaku. Kalau saya itu kan selalu yang diajarkan oleh guru-guru kita, artinya yang diajarkan guru-guru itu kita kan kalau dinaikkan, kalau ditarokikan kan itu pasti yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu dalam pendekatan rasional, bukan berarti saya mengimani rasionalitas, enggak. Gitu loh. Saya percaya akal sepenuhnya enggak. Akal itu cuma alat, karena tidak ada rukun iman kok iman kepada akal. Bahkan Sungabul Iman, cabang-cabang iman yang 77 cabang itu ya, yang menurut para ulama ada beberapa perbedaan 1-2 itu tidak satu pun yang merekomendasikan percaya pada akal. Tapi kita itu beragama itu wajib menggunakan akal. Ini sekaligus juga untuk mengklarifikasi komentar yang mengatakan ini Gus Fuad itu gimana? Kok malah mengajak menggunakan akal saja, tidak menggunakan dalil, tidak mengikuti petunjuk guru. Ya enggak, petunjuk guru, dalil macam-macam itu saya berusaha untuk menjelaskan rasionalisasinya. Saya berusaha menjelaskan menurut logika, menurut akal, karena Sayyidina Ali bilang agama Islam ini adalah agama akal, bukan agama ngawur-ngawuran. Kan gitu. Nabi juga bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka dia yufaqihu fiddin, dicerdaskan di dalam memahami agama. Nah, cerdasnya kan soal akal. Nah, ini ya ada yang banding-bandingkan apa itu ngaku-ngaku muridnya Abu Yatim Banten, ngaku pecintanya guru sekumpul, tapi selalu kalau bicara pakai akal, nggak pakai petunjuk, nggak pakai hidayah, nggak pakai dalil. Oh enggak, itu keliru, kesimpulan yang keliru. Saya berusaha menjelaskan bahwa semua petunjuk, semua hidayah, semua dalil
itu bisa dijelaskan menurut akal sehat gitu loh, pemahamannya itu loh. Kalau pemahamannya kok nggak sesuai akal sehat, itu berarti yang memahami yang keliru itu. Jadi eh kira-kira kayak begitu ya. Makanya dari di dalam tradisi pesantren itu kan, kalau ada ulama yang apalagi yang diyakini wali itu biasanya kalau hadir di satu tempat itu apa itu orang berebut untuk bersalaman ya, karena sebenarnya ini mengamalkan hadis man sofani wan sofani dan seterusnya itu. Nah, kadang-kadang yang dilupakan hari ini itu salamannya dilakukan, tapi percaya dan membantunya kadang-kadang dilupakan. Nah, itu ya jadi kurang maksimal itu. Bahkan juga apa itu di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, yang di dalam kitab apa itu, apa yang saya Imam apa ya, eh, Jaludin Asyuyuti itu mengumpulkan hadis apa itu, yang itu kan juga Rasulullah mengutip banyak hadis dari beberapa kitab sahih hadis itu, bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa melihat wajah ulama sedetik aja, sekali aja, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya tentu dengan gitu loh, dijelaskan oleh Rasulullah itu, siapa memandang ulama dengan pandangan atau tatapan penuh kasih sayang, penuh rasa percaya, dan apa kuwi jenenge, siap sedia untuk sami'na wa ata'na, membantu, itu sedetik aja memandang ulama itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tapi ulama beneran loh, bukan ulama demo-demonan. Ulama yang menenteramkan, bukan ulama yang bikin gara-gara loh. Karena ulama itu artinya kan ya banyak orang yang banyak ilmu kan gitu. Karena Rasulullah juga membedakan ulama, ada ulama akhirah, ada ulama dunia, atau ayat ulama usul, untuk ada ulama akhirat yang mengingatkan kita pada akhirat, yang membuat kita tenang tentram, karena hanya dengan tenang tentram itu kita bisa zikrullah. Itu secara umum begitu aturannya. Ya meskipun bisa aja dalam keadaan apapun zikrullah itu. Tapi tentu secara umum itu hanya dalam ketenangan itu orang bisa zikrullah itu. Nah, makanya ulama-ulama itu yang menenangkan, bukan menggaduhkan. Secara umum itu seperti itu. Jadi kembali ke itu ya, man sofahani. Makanya ini judulnya tak buat provokatif, mau masuk surga salaman aja dengan gue. Itu supaya apa itu, calon penonton jadi penasaran, wah ini Gus Fuad Pleret sombong banget. Ya aku sih ada sanadku, ya jelas kan, sanad ilmuku jelas, apalagi kok sanad salaman, sanad ilmu aja jelas, sanad Quran juga jelas. Alhamdulillah punya banyak sanad. Kalau khusus salaman ya dari jalur Abu Yatim Yati kan sampai Rasulullah juga. Dan saya juga alhamdulillah juga dianugerahi Allah, diajak salaman putra Maulana Sekumpul itu udah 2 kali. Ya jelas kan, kalau putranya Maulana Sekumpul ya sanad apa salamannya kan jelas sampai Rasulullah. Belum dari sanad Mbah Kiai Ahmad Abdul Haq almarhum Watu Congol, belum dari sanad apa nenek saya, belum dari sanad kakek saya, dari bapak saya, banyaklah sanadnya. Semua ya insya Allah sampai Rasulullah. Belum dari sanad guru-guru saya, Kiai Abdul Muhid almarhum, Kiai Abdul Basit almarhum, Kiai Abdul Mu'ti almarhum, Kiai Muhammad Busro almarhum. Semuanya punya sanad musafahah sampai Rasulullah. Jadi intinya itu bukan salaman dengan seseorang, misalnya dengan aku, bukan. Tapi pada hakikatnya itu intinya itu salaman dengan Rasulullah lah. Karena kebetulan salaman, misalnya itu saya contohkan salaman denganku, itu aku dulu salaman dengan guruku, guruku salaman dengan gurunya, gurunya, yang jelas sampai salaman kepada Rasulullah. Itu intinya. Jadi ketika kita salaman dengan ulama itu
Ya, sebenarnya kita salaman dengan Rasulullah itu. Kalau mau disederhanakan itu saya selalu berusaha untuk mengingat-ingat ketika ada orang bersalaman denganku. Kalau kira-kira ini Muhyiddin Maulana Sekumpul itu saya selalu mengingatkan diri bahwa ini sebenarnya orang ini mengajak salaman dengan Maulana Sekumpul, bukan dengan Gus Fuad Pleret. Kalau itu kebetulan muhibbinnya Abu Yatim Yatim Banten, ya itu orang itu sebenarnya bukan salaman dengan Gus Fuad, maunya itu salaman dengan Abu Yatim Yatim. Itu. Jadi dalam hati seperti itu. Orang ngajak foto aku itu ya aku selalu berusaha mengingat bahwa orang ini pada hakikatnya bukan ngajak foto Gus Fuad Pleret, tapi ngajak foto Maulana Sekumpul, tapi ngajak foto Abu Yatim Yatim Banten, tapi ngajak foto kalau ditarokikan dinaikkan sampai puncaknya itu kan begitu. Nah ditanazulkan ya kembali ke Gus Fuad Pleret gitu aja. Nah disitulah salah satu metode memfanakan diri sebagaimana berkali-kali dikalamkan oleh Maulana Sekumpul. Jadi berkali-kali saya tegaskan kalau metode memfanakan diri sampai ke Rasulullah itu ya rajanya memang Maulana Sekumpul yang dikasih lisensi Rasulullah untuk menjelaskan secara detail, secara gamblang, secara jelas, terang benderang itu hanya Maulana Sekumpul. Itu aja ya, ampun maaf, Ridha banyak salah, banyak khilaf, banyak keliru. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah dan semua kekasih Allah yang lainnya. Amin.